Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faniza Syahwalia. Saya dari Prodi MBS. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan globalisasi serta isu-isu Islam kontemporer. Islam dan globalisasi merujuk pada hubungan antar Islam sebagai agama dan tradisi dengan fenomena globalisasi, yaitu proses yang meningkatkan saling ketergantungan antar negara, budaya, ekonomi, dan teknologi di seluruh dunia. Globalisasi dapat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan Muslim, baik secara positif maupun negatif. 1. Pengaruh globalisasi terhadap Islam. Teknologi dan penyebaran informasi. Teknologi komunikasi dan internet telah memudahkan penyebaran pengetahuan Islam ke seluruh dunia. Akses terhadap literasi Islam, ceramah dan informasi keagamaan menjadi lebih mudah diakses. Mobilitas sosial dan ekonomi. Globalisasi telah membuka peluang bagi umat Muslim untuk berinteraksi dengan berbagai budaya dan berpartisipasi dalam ekonomi global. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk memperkuat jaringan bisnis internasional dan kolaborasi antar umat. Identitas budaya. Globalisasi juga mempengaruhi budaya dan identitas Muslim. Beberapa umat Muslim merasa bahwa nilai-nilai tradisional mereka sedang terancam oleh budaya global yang bersifat sekuler dan materialistik, sehingga memunculkan kekhawatiran akan hilang nilai-nilai keagamaan. 2. Isu-isu Islam kontemporer dalam konteks globalisasi. Pluralisme dan toleransi beragama. Globalisasi mendorong interaksi antar agama yang lebih intens. Ini menyebabkan diskusi mengenai bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan masyarakat multikultural dan menghargai pluralisme dan toleransi. Hak-hak perempuan dalam Islam. Isu-isu mengenai hak-hak perempuan seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan publik sering menjadi topik perdebatan. Globalisasi meningkatkan perhatian terhadap kesetaraan gender di berbagai negara Islam. Demokrasi dan politik Islam. Dalam era globalisasi dan peningkatan diskusi mengenai kompatibilitas Islam dengan demokrasi, beberapa negara mayoritas Muslim berusaha mencari jalan tengah antara penerapan nilai-nilai Islam dan sistem demokrasi modern. Ekonomi syariah. Globalisasi juga membawa perhatian pada pengembangan ekonomi Islam, termasuk perbankan syariah dan investasi halal, yang berusaha menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam dunia global. Krisis kemanusiaan dan pengungsi Muslim. Perang, konflik politik, dan krisis ekonomi di beberapa negara mayoritas Muslim telah menyebabkan gelombang pengungsi ke beberapa negara. Globalisasi telah mempermudah kepindahan Muslim, tetapi juga memunculkan tangga integrasi dan menerima di negara-negara tertentu. 3. Tantangan dan peluang. Tantangan identitas bagi umat Muslim mempertahankan identitas agama di tengah arus globalisasi yang membawa nilai-nilai liberal
dan sekuler menjadi tantangan tersendiri. Ada kekhawatiran tentang asimilasi budaya yang dapat mengurangi nilai-nilai agama. Peluang dakwah dan mendidik globalisasi membuat pintu bagi penyebaran ajaran Islam ke seluruh dunia melalui beberapa platform termasuk media sosial dan pendidikan internasional untuk Muslim dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperkuat komunikasi dan penyebaran ajaran agama secara damai. Dalam konteks globalisasi, Islam menghadapi tantangan-tantangan baru yang menuntut adanya dialog dan adaptasi sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip keimanan yang kokoh. Isu general dalam Islam adalah topik yang kompleks dan sering kali memicu perdebatan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pandangan Al-Quran dan hadis. Banyak ayat dalam Al-Quran menekankan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, namun tafsir terhadap teks-teks ini dapat bervariasi. Beberapa pemikir Muslim berargumen bahwa Islam mendukung kesetaraan genre, sementara yang lain mayoritas perbedaan peran antar pria dan wanita. Peran sosial dalam masyarakat Muslim tradisional. Seringkali terdapat beberapa peran berdasarkan genre wanita serta seringkali diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak, sementara pria diharapkan menjadi pencari nafkah. Feminisme Muslim. Ada gerakan feminisme di kalangan perempuan Muslim yang berusaha untuk menafsirkan kembali teks-teks suci untuk mendukung hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Mereka menekankan bahwa banyak ajaran Islam dapat diinterpretasikan untuk mendukung penyadaran perempuan. Praktik budaya ajaran agama. Banyak praktek yang dianggap sebagai bagaimana dari Islam sebenarnya lebih berkaitan dengan budaya sempit. Ini sering kali mengaruhi bagaimana gender diperlakukan dalam konteks sosial dan agama. Perubahan sosial dalam beberapa dekade terakhir, ada peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan di banyak negara Muslim dengan semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Islam memiliki pendapat yang kuat terhadap lingkungan hidup. 1. Tauhid dan keterhubungan. Konsep tauhid atau keesaan Allah menekankan bahwa semua ciptaan saling terhubung. Hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Quran. Surat Al-Quran, Surat Al-Anbiya menyatakan bahwa semua makhluk di bumi dan di langit adalah komunitas yang sama. 2. Khilaf manusia diangkat sebagai khalifah atau penjaga bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab untuk merawat lingkungan. 3. Larangan kerusakan. Islam melarang kerusakan dan penyelewangan terhadap sumber daya alam. 4. Penggunaan sumber daya secara bijak. Islam mengajarkan penggunaan sumber daya dengan bijak dan tidak berlebihan. 5. Kesadaran lingkungan. Ulama dan aktivitas Muslim kini semakin mendorong kesadaran tentang isu-isu lingkungan merujuk pada ajaran Islam. 6. Praktek rubah lingkungan. Praktik seperti penghijauan dan perlindungan hewan dipromosikan dalam ajaran Islam. 7. Perubahan Islam dan tindakan global. Organisasi internasional dan konfirmasi seperti CPO, COP,
memper- mem- memfasilitasi diskusi tentang peran Islam dalam menghadapi perubahan iklim. Islam dan teknologi memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Banyak penemuan di bidang matematika, astronomi, dan kedokteran berasal dari ilmuwan Muslim. Misalnya Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Pemikiran Itse dalam Islam menggunakan teknologi harus sejalan dengan prinsip etika. Ini mencakup tanggung jawab sosial dan moral dalam penggunaan teknologi modern seperti ini di bidang bioteknologi dan inovasi dan modernisasi. Di era kontemporer, banyak negara muslim berusaha untuk memanfaatkan teknologi untuk membangun ekonomi dan sosial, misalnya program-program informasi di negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Turki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.